Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu dosen. Terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing, Bapak Ibu dosen penguji yang telah hadir pada siang hari ini. Baiklah, perkenalkan saya Nisa Aulia, NPM 2310-152-1128. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perkuatan Struktur dengan menggunakan metode Fiber Reinforced Polymer atau biasa disebut dengan PRP. Baiklah, latar belakang yang saya ambil adalah karena bangunan sekolah berdiri sejak 1908 mengalami penurunan kondisi elemen struktur akibat beban berlebih, korosi, dan faktor lingkungan. Yang kedua, lokasi berada di daerah rawan gempa bumi, sehingga struktur harus mampu menahan beban seismik untuk keamanan siswa dan siswi. Yang ketiga, metode Fiber Reinforced Polymer atau PRP dipilih sebagai metode perkuatan karena kekuatan tarik tinggi, ringan, tahan korosi, dan pemasakannya yang cepat. Yang keempat, metode PRP diaplikasikan eksternal untuk meningkatkan kapasitas lentur, geser, dan duktilitas tanpa menambah beban struktur existing. Rumusan masalah. 1. Apa saja jenis kerusakan yang umum terjadi pada struktur bangunan? Yang kedua, bagaimana menganalisis kekuatan struktur bangunan existing dalam meningkatkan kapasitas beban dan ketahanan terhadap beban seismik serta faktor lingkungan pada bangunan gedung sekolah di Kota Padang. Yang ketiga, bagaimana perkuatan struktur dilakukan dengan menggunakan metode PRP. Maksud dan tujuan saya mengambil judul ini adalah 1. Identifikasi kerusakan, 2. Analisis kekuatan existing, 3. Perkuatan dengan metode PRP. Identifikasi kerusakan adalah mengidentifikasi kerusakan-kerusakan yang terjadi pada struktur bangunan. Yang kedua, analisis kekuatan existing adalah menganalisis kekuatan struktur bangunan existing dalam meningkatkan kapasitas beban dan ketahanan terhadap beban seismik serta faktor lingkungan. Yang ketiga, menggunakan perkuatan dengan metode PRP untuk merancang dan mengevaluasi perkuatan struktur menggunakan Fiber Reinforced Polymer atau FRP. Batasan masalah. 1. Studi kasus pada masalah 1. Bangunan gedung sekolah di Kota Padang. 2. Penelitian dikhususkan pada analisis perkuatan struktur atas. Yang ketiga, program bantu yang digunakan adalah Seismostroke. Yang keempat, metode analisis yang dilakukan hanya satu, yaitu metode PRP. Yang kelima, analisis menggunakan standar dan mutu ACI 442R17 dan SRI 8971-2021. Manfaat penelitian yang saya lakukan adalah 1. Akademis, 2. Referensi, yang ketiga pengembangan, dan keempat praktis. Akademis yaitu untuk menambah pengetahuan tentang penerapan ilmu teknik sipil, terkhususnya di perkuatan struktur. Yang kedua, referensi sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis pada masa depan. Yang ketiga, pengembangan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Yang keempat, praktis mengetahui cara menghitung perkuatan gedung dengan menggunakan metode PRP. Bab 2, tinjauan pustaka. Jenis-jenis perkuatan struktur. 1. Concrete jacketing adalah pelapisan beton lama dengan beton baru untuk menambah kapasitas struktural. Kelebihannya adalah biaya yang relatif rendah dan kekurangannya adalah waktu pelaksanaan lama dan risiko retak. Yang kedua, steel jacketing melapisi elemen dengan baja untuk menambah kapasitas lentur, geser, dan confinement. Kelebihan di steel jacketing adalah tahan beban mekanis tinggi,
hemat biaya relatif mahal. Yang ketiga adalah fiber reinforced polymer. Material komposit serat dengan kekuatan tarik tinggi, ringan dan tahan korosi. Di metode ini kelebihannya adalah ringan, cepat, dan tahan korosi. Lalu adapun kekurangannya perlu keahlian aplikasi khusus. Yang kedua, metode fiber reinforced polymer atau FRP. Material komposit berbasis serat yang diperkuat polimer dengan menggunakan kekuatan tarik hingga 7-10 kali baja. Yang kedua, diaplikasikan eksternal pada balok, kolom, dan pelat untuk meningkatkan kapasitas lentur, geser, dan duktilitas. Yang ketiga, tidak mudah terkorosi, tahan panas, dan proses pemasangan relatif sederhana serta cepat. Yang keempat, kendalanya adalah memerlukan keahlian aplikasi khusus dan kondisi permukaan beton yang optimal agar lekatan material maksimal. 7-10 kali kekuatan tarik PS baja, ya. Terus 40% peningkatan kekuatan lentur wajar. Yang ketiga, penerapan VRP pada elemen struktur. Yang satu, balok menahan beban pelat lantai dan meneruskannya ke beton, ke kolom. Satu, meningkatkan kapasitas lentur pada zona tarik. Yang kedua, meningkatkan kekuatan geser pada sisi balok. Yang ketiga, memperbaiki retak akibat korosi atau beban berlebih. Pada kolom, menerima beban struktur atas dan meneruskan ke fondasi. Satu, meningkatkan kekuatan tekan dan geser. Dua, meningkatkan duktilitas dan ketahanan deformasi. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan terhadap beban gempa. Analisis pembebanan. Beban mati. Beban mati adalah berat elemen konstruksi permanen dinding seperti dinding, lantai, atap, plafon, dan komponen struktural. Yang kedua, beban hidup. Beban dari aktivitas pengguna bangunan mengacu pada ketentuan untuk bangunan sekolah ialah SNI 11727/2020. Beban gempa. Beban gempa ditentukan melalui kategori resiko, respons spektral, klasifikasi situs hingga kategori desain seismik. Kombinasi pembebanan dan pengaruh gempa. Gaya-gaya adalah hasil kombinasi beban gravitasi atau gempa menjadi dasar pengecekan kapasitas penampang balok dan kolom sebelum dan sesudah perkuatan VRP. Bab 3, metode penelitian. Lokasi penelitian berada di Jalan Ujung Belakang Molo nomor 17, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Jumlah lantainya ada 2 lantai. Lebar bangunan 10,3 meter, panjang bangunan 17,5 meter, dan tinggi bangunan 7,8 meter. Ini adalah bagian dari penelitian saya. Sampai di sini presentasi saya pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kepada Ibu Bapak dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.